Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati jajaran pembina, pengawas serta pengurus dari Bank Infak Amanah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah. Dan juga tidak ketinggalan sahabat infak, ibu-ibu yang semangat luar biasa. Ini wajahnya wajah ceria, wajah surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita sekalian dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Qori surat Al-Ahzab, maka saya terinspirasi dari surat Al-Ahzab. Kita belajar dari apa yang disampaikan Allah di dalam surat ini adalah belajar kepada istri Rasulullah SAW. Jadi tadi ditanya sama Bu Yanti, temanya apa? Saya masih bingung. Jadi kadang-kadang memang pengajian itu jelas dari rumah gak persiapan tema. Kadang-kadang sudah persiapan tema, mau ceramah, mau khutbah, pas di lapangan kayaknya nggak sesuai, ganti lagi. Ini memang karena seorang dai, ustadz, kiai harus melihat apa yang menjadi kebutuhan audiens. Dan ternyata kebutuhan kita saat ini ditunjukkan oleh Qori kita. Ada sesuatu yang lebih urgent harus kita belajar. Di antaranya karena ini yang hadir adalah ibu-ibu, maka ayo kita belajar dari apa yang dilakukan oleh istri-istri beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita sekalian itu bisa membangun rumah tangga sebagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Rumah tangga Rasulullah, beliau mensifatinya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Pernah dengar bu kalimat baiti jannati? Sering ya? Itu kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa Nabi ternyata bisa membuat satu miniatur surga di dunia ini dengan apa? Membangun keluarga surgawi. Lalu keluarga surgawi yang kita bayangkan, apakah dalam keluarga Rasulullah itu nirmasalah, tidak ada masalah sama sekali? Apakah dalam keluarga Rasulullah SAW tidak pernah diuji? Apakah keluarga Rasulullah SAW di sana tidak ada saling cemburu? Apakah di dalam keluarga
keluarga Rasulullah SAW tidak ada salah paham? Apakah di dalam keluarga Rasulullah SAW tidak ada fitnahan-fitnahan? Nah, kalau gambaran idealisme keluarga Rasulullah seperti itu, ternyata salah besar. Kenapa? Karena keluarganya Rasulullah itu betul-betul keluarga yang manusiawi. Artinya manusiawi ya seperti kebanyakan kita. Cuman di dalam mengelola berbagai konflik itu dikelola dengan manajemen kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu pernah dengar namanya hadisul ifki? Pernah dengar? Belum? Baru kali ini. Dalam sejarah itu ada cerita bohong, atau kalau kita sering mendengar dari ustadz-ustadz itu hadisul ifki, cerita hoax, cerita dusta, cerita yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk menjelek-jelekan, membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau melakukan peperangan. Biasa ketika bepergian melakukan satu peperangan itu ada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut, dan biasanya yang ikut adalah diundi terlebih dahulu. Siapa yang dapat undian untuk ikut Rasulullah, dialah yang kemudian ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat diundi itu ternyata yang keluar adalah Aisyah. Otomatis Aisyah yang mempersemai Rasulullah. Nah, ketika setelah perang itu selesai dan mau kembali ke Madinah, karena sudah malam, rombongan Rasulullah dan para sahabat ini kemudian menginap di suatu tempat. Nginap suatu tempat itu jangan bayangkan seperti kita nginap kemudian di hotel atau di penginapan yang full fasilitas, full AC, enggak. Tapi nginapnya Rasulullah ya di padang pasir paling, kemudian mendirikan tenda dan disitulah menginap. Ketika menginap di suatu malam itu, Aisyah kemudian ingin buang hajat, menjauh dari kerumunan, menjauh dari rombongan. Ketika setelah selesai buang hajat, kembali lagi ke rombongan beliau. Tetapi saat kembali, Aisyah ini memegang leher beliau, ada sesuatu yang hilang. Jadi kalung beliau itu kemudian ternyata sudah tidak ada di leher lagi. Balik lagi lah beliau mencari kalung tersebut. Setelah mencari kalung itu ternyata rombongan Rasulullah dan para sahabat ini ternyata sudah berangkat terlebih dahulu. Walhasil Aisyah ini ketinggalan. Karena ketinggalan, Aisyah kemudian berbaring saja di situ sambil selimutan kerudung beliau, sambil menunggu, karena dikira Aisyah itu masih berada di atas unta yang ada rumah-rumahannya. Jadi ada sekedup rumah-rumahan yang ada di atas unta. Jadi tidak dicek dulu, ternyata Aisyah ketinggalan. Karena ketinggalan, ini ada sahabat namanya Sofyan yang tugasnya memang menyisir di belakang. Barangkali ada pasukan yang memang ketinggalan dan lain sebagainya. Betul, ternyata Aisyah Ummul Mukminin ini tertinggal dari rombongan. Walhasil kemudian Aisyah itu dinaikkan ke onta Sofyan, kemudian sampailah ke Madinah. Nah, berita ini kemudian
dijadikan kesempatan oleh orang-orang munafik untuk menyebar fitnah. Aisyah selingkuhlah, Aisyah kemudian serong, Aisyah berbuat sesuatu yang keji dan lain sebagainya. Dibesar-besarkan fitnah ini, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terpengaruh. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah pun ikut terpengaruh. Akhirnya Rasulullah SAW menjaga jarak dengan Aisyah. Nah, ini kalau dalam bahasa sekarang beritanya itu sudah viral, sudah kemana-mana. Jadi sudah tidak terkendali lagi. Sampai Rasulullah terpengaruh itu artinya beritanya sudah menyebar kemana-mana. Karena berita ini sudah liar menyebar kemana-mana, Aisyah hanya diam kembali ke rumah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Pun beliau ternyata sama, tidak pro kepada beliau. Satu-satunya harapan adalah Allah memberikan petunjuk tentang kebenaran ini. Dan betul, alhamdulillah, ternyata Allah menurunkan ayat yang membersihkan dan meluruskan kejadian yang sebenarnya. Ini yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 11 sampai berikutnya, itu cerita tentang memurnikan kembali, meluruskan kembali cerita hoax yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik. Maknanya apa? Bahwa kehidupan Rasulullah SAW pun tidak lepas daripada gosip-gosip, fitnah-fitnah yang kecil, daripada sesuatu yang membuat goncangnya sebuah keluarga. Tetapi kenapa Nabi SAW tetap mensifati baiti jannati? Karena apa? Karena Rasul dan para istrinya ketika menghadapi masalah diselesaikan dengan bijaksana. Ini poinnya. Apakah Rasulullah dan para istri itu juga tidak pernah cemburu-cemburu? Dalam masalah cemburu namanya perempuan itu biasa. Fitrahnya perempuan memang begitu. Jadi yang namanya surga bukan berarti terus tidak ada rasa saling cemburu. Kita kalau baca dalam hadis, panjenengan yang paling gampang misalnya buka kitab Riyadhus Shalihin, itu ada satu kisah bagaimana cemburunya Aisyah terhadap Khadijah, istri pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dalam beberapa kesempatan yang diceritakan Khadijah, nanti apa-apa yang disanjung-sanjung Khadijah. Nanti kalau ada hadiah yang diberikan teman, keluarga, tetangganya, Khadijah. Sampai-sampai Aisyah ini mengatakan, Nabi, wahai kekasih Allah, kok koyo-koyo gak ada perempuan lain selain Khadijah. Ini saking cemburunya, kok seperti gak ada perempuan lain. Yang dibicarakan kok lagi-lagi Khadijah, lagi-lagi Khadijah. Sampai pernah istilahnya salah paham, salah persepsi, sampai Aisyah mengatakan bahwasanya dengan bahasa cemburunya itu mengatakan kepada Khadijah itu, kalau bahasanya kita, wong perempuan tua dan perempuan yang sudah rentak toyo masih saja dipuji-puji. Perempuan yang sudah gak ada kok yo masih dipuji-puji. Sampai anaknya Khadijah, anaknya Rasulullah SAW yaitu Fatimah, itu sampai mukanya merah, sampai kemudian marah. Karena apa? Karena ibunya tadi dibicarakan perempuan tua, perempuan yang sudah tidak ada dan lain sebagainya. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW?
Ini kalimat yang bijaksana dari Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, katakan kepada Aisyah, sehebat-hebatnya engkau Aisyah, perempuan yang dalam keadaan perawan tetapi mendapatkan seorang duda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Aisyah, itu sudah menikah terlebih dahulu dengan Khadijah. Artinya Fatimah menikahi Aisyah menikah dengan Rasulullah. Rasulullah sudah tidak dalam keadaan jejakan. Tapi hebatnya Khadijah, dia seorang janda tapi mendapatkan seorang perjaka. Mendengar apa yang diajarkan Rasulullah kepada Fatimah, itu akhirnya Aisyah sejak saat itu tidak pernah membuli lagi Khadijah di hadapan putrinya, di hadapan Fatimah Zahra. Ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam meredakan sebuah konflik di dalam rumah tangga. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran cemburu yang lain misalnya Sofiyah itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Sofiyah itu pernah mengirimkan makanan kepada Rasulullah. Jadi mungkin pas beliau itu lagi masak enak, ingat Rasulullah. Yang saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah. Jauh-jauh dia kirim ke rumahnya Rasulullah yang saat itu beliau berada di rumah Aisyah. Sampai di sana kemudian diaturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah pegang itu makanan yang diberikan oleh Sofiyah di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat. Itu makanan ditumpahkan. Kira-kira kalau model ibu-ibu sini bawa makanan sudah susah-susah masak, susah-susah bawa, sampai di tempat ditumpahkan oleh istri Rasulullah SAW yang lain. Pasti luar biasa marahnya. Bukan hanya yang bawa, suaminya kalau tidak punya ilmu pun akan ikut-ikutan marah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi yang luar biasa. Beliau katakan kepada Sofiyah, wahai Sofiyah, tidak ada sesuatu pun yang telah engkau usahakan yang tumpah yang tidak berpahala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu butir makanan pun, tidak ada satu percikan makanan yang engkau berikan kepadaku yang sekarang sudah tumpah yang tidak berbalaskan dengan surga. Artinya apa? Kalau memang engkau memberikan makanan ini rela ikhlas hanya mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak jadi dimakan oleh Rasulullah, tetapi pahalanya tetap disiapkan oleh Allah, yaitu surga. Amin Allahumma. Dan juga dikatakan kepada Aisyah yang saat itu sahabat sedang berkumpul. Kalau bahasa sekarang, ada istri model seperti itu, kemudian suami seolah dihinakan di depan orang banyak, ini pasti suami akan marah. Karena apa? Karena melihat secara langsung ada kecemburuan dan juga ada sebuah penghinaan. Tapi Rasulullah SAW menanggapinya dengan bijaksana. Dikatakan ini adalah satu kecemburuan yang indah. Ini adalah cemburu, dan cemburu itu adalah fitrahnya manusia, kata Rasulullah. Biarkan saja Aisyah itu memang cemburu, dan cemburu itu adalah butir-butiran
cemburu itu adalah benih-benih, cemburu itu adalah bukti daripada cinta. Artinya apa? Bahwa ketika dalam keadaan cemburu dikelola dengan baik, ada cemburu kemudian dengan bijaksana dihadapi, itu berbuah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran memberikan panduan wa in karihtumuhunna syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ketika kita sedang dihadapkan kepada perilaku ucapan yang tidak baik, tidak enak bagi kita, itu sebetulnya saat itu kita sedang diberikan ladang pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kadang-kadang kita lewatkan saat-saat di mana Allah menggelar pintu pahala yang besar. Kita sering sia-siakan. Biasanya seperti tadi, ada emosi yang meluap, emosi yang tidak terkendali. Seharusnya ini kata Al-Quran, kalau kita bisa meredam apa yang menjadi fitrahnya kita, di sanalah Allah memberikan ladang pahala yang besar. Ini keluarga Rasulullah adalah keluarga yang sangat manusiawi. Jadi jangan kemudian kita punya gambaran, wah keluarga Rasulullah adalah keluarga surga, kemudian tidak ada saling salah paham, tidak ada cemburu, tidak ada gosip. Itu semua adalah gambaran yang salah, sangat-sangat manusiawi. Artinya kita sekalian sebetulnya bisa mencontoh, bisa membuat surga di dalam keluarga kita. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah membuat keluarga surgawi itu yang bagaimana? Kita akan ngaji di surat Al-Ahzab ayat 28. Mungkin yang bawa Quran bisa dibuka sambil mata kita bisa melihat tulisan, karena setiap huruf yang kita ucapkan itu berpahala, setiap huruf yang kita lihat itu juga berpahala. Kita lihat surat Al-Ahzab ayat 28 untuk membangun keluarga surga. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, keluarga surgawi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun pertama kali bahtera rumah tangga itu dengan fondasi niat yang kokoh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga itu dididik dengan didikan yang luar biasa oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian wahai istri-istri orientasi nikah dengan Nabi itu hanya ingin kesenangan dunia, wazinataha, dan juga perhiasan dunia, fata'alai, maka pilihannya itu cuma dua. Kalau memang orientasi dinikahi Nabi itu pengennya supaya jadi viral, terkenal, pengen dapat harta yang banyak, pengen supaya dapat kedudukan, maka disuruh oleh Allah, suruh datang aja itu para istri. Kemudian apa? Ummatikunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Ini ultimatumnya Allah di dalam mendidik istrinya Rasulullah. Karena apa? Istrinya Rasulullah akan menjadi contoh sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Makanya harus dibimbing dari awal dengan ketat oleh Allah. Kalau kalian niatnya nikah dengan Nabi hanya pengen kesenangan dunia, maka kata Allah, suruh datang aja, kemudian kasih hadiah, kemudian dicerai dengan
perceraian yang baik. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau memang itu niatannya dunia, sudah dicerai saja. Karena apa? Menjadi istrinya Nabi itu contoh, teladan, nggak boleh main-main. Makanya sekali kemudian niat di awal itu hanya pengen jadi orang hebat, orang terkenal, disuruh untuk menyeraikan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Tetapi kalau memang niat awalnya itu dibangun untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, dan juga untuk mendapatkan darul akhirah, kebahagiaan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinat, maka Allah janjikan kepada orang yang membangun rumah tangga dengan niatnya mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, dijanjikan Allah ajron azima, pahala yang sangat besar. Ini kita yang sudah nikah sejak lama, ini kalau belum sempat niat dulu dari awal nikah untuk membangun rumah tangga yang diridhoi Allah, kita niatkan. Kata orang Barat mengatakan better late than never. Jadi meskipun niatnya terlambat gak apa-apa, daripada tidak niat sama sekali. Membangun rumah tangga itu pondasinya niat. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya an-niyat nisful amal. Niat itu sebetulnya separuh dari amal. Makanya niat kita membangun rumah tangga, kalau tadi belum niat dari awal, padahal niat itu sudah separuh amal, ini berarti kita belum mendapatkan separuh amal karena belum meniatkan untuk membangun rumah tangga itu. Yang dicari adalah ridho Allah, ridho Rasulullah, dan mencari kebahagiaan akhirat. Sehingga apa? Ketika ridho Allah, ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niatnya ini ditanamkan di dalam hati kita. Ketika nanti di dalam perjalanan bahtera rumah tangga itu dihadapkan dengan ujian, ini mudah untuk diurai, mudah untuk diurai. Karena apa? Karena basic tujuannya kita bukan karena pengen harta, pengen macam-macam tentang perkara dunia. Jadi mudah untuk diurai, mudah untuk diselesaikan. Kenapa banyak konflik-konflik keluarga yang susah untuk diurai? Karena dari awal fondasi niatnya ini belum ditotok, belum ditata. Makanya ini sekali lagi menjadi hal yang penting, menata niat membangun rumah tangga, yaitu apa? Mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, dan bahagia akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti itu langsung diberikan janji Allah ajran azima, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian didikan Allah terhadap istri-istri Rasulullah SAW ini dalam membangun perilaku, kebiasaan hidup sehari-hari. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya nisa'in Nabi. Ini kitabnya, langsung kalimatnya yang diajak itu langsung para istrinya Rasulullah SAW. Ya nisa'in Nabi, wahai istri-istrinya Nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa' in taqaitunna fala tahdhanna bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi istri Nabi itu diajarkan betul oleh Allah, wahai istri-istrinya Nabi, kalau kalian memang
bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, di antara yang diajarkan oleh Allah, fala tahdhna bil qaul. Ketika berbicara ngomong sama orang lain itu jangan dilembut-lembutkan. Jangan kemudian desah-desahkan, dilembut-lembutkan. Tidak seperti biasanya. Di rumah kasar sama suami, giliran di luar ngomong sama laki-laki lain dilembut-lembutkan. Ini dilarang betul oleh Allah untuk istri-istrinya Rasul. Dan sebetulnya ini juga pelajaran kepada kaum muslimin, kaum muslimat semua. Jadi kalau kita ini berbicara dengan suami demikian, ya di luar paling tidak sama seperti di rumah. Jangan dibagus-baguskan, jangan dilembut-lembutkan, sehingga apa? Kata Quran, fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Yang boleh jadi laki-laki yang hatinya itu berpenyakit, kemudian menjadikan mereka itu pikirannya macam-macam. Jadi pikirannya macam-macam karena apa? Karena perempuan berbicara di hadapan laki-laki lain dengan lemah lembut. Lalu bagaimana? Kata Quran mengatakan wa qulna qaulan ma'rufa. Jadi kalau kita berbicara, ya berbicara yang biasa-biasa saja. Ketika di rumah itu bicaranya seperti ini, di luar pun seperti itu. Jangan malah kebalik. Di rumah ini kasar, di luar malah halus. Di rumah ini berani sama suami, sementara di luar ini kemudian tadi rasanya dilembut-lembutkan, tidak seperti biasanya yang ada di rumah. Maka Quran memberikan panduan kita mengucapkan qaulan ma'rufa. Ma'rufa itu artinya yang biasa. Jadi memang kalau karakternya lembut ya sudah memang lembut. Kalau karakternya begitu ya memang begitu. Jadi jangan dibuat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah di rumah-rumah kalian wahai istri Rasulullah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah ini yang juga menjadi pelajaran bagi kita. Kata Allah mengajarkan kepada istrinya Rasulullah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Berhiasnya orang jahiliyah itu seperti apa? Yaitu merubah-rubah apa yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kalau membaca ayat ini bahaya. Karena kita semua jadi terkena. Kadang sudah dikasih oleh Allah alis api-api, malah dikerok, digambar-gambar dibuat-buat sendiri. Untungnya ini masih ada untungnya. Untungnya panjenengan itu bukan istrinya Rasulullah. Jadi kalau istrinya Rasulullah itu sudah tadi pilihannya wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu sudah sangat ketat. Jadi untungnya panjenengan bukan istrinya Rasulullah, dari salah-salah sidik rodo-rodo esik dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istrinya Rasulullah itu sudah sangat ketat. Sudah diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Ya sudah apa adanya. Ya. Jadi kalaupun misalnya mau berhias, kalau dalam fikih itu boleh ada syaratnya. Berhias untuk suami.
suami. Nah, ibu-ibu biasanya kalau berhias untuk siapa? Kalau di rumah enggak berhias, kalau mau pergi malah berhias. Berarti berhiasnya untuk suami atau untuk orang lain? Nah, ya paling tidak jenengan kalau berhias niat, ya Allah, saya berhias tetap untuk suami supaya suamiku bangga kalau saya keluar rumah istrinya cantik. Insya Allah sesuatu yang masih dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah melebihi dari itu sudah offside, terkena kartu kuning. Bahkan kalau istrinya Rasulullah melakukan itu langsung kartu merah. Ya, sekali lagi, untungnya panjenengan itu bukan istrinya Nabi. Kalau istrinya Nabi sudah di kartu merah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ideal karena istri Rasulullah SAW itu akan menjadi contoh teladan sepanjang masa, maka dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena contoh nggak boleh salah. Rasulullah sempurna, istri Rasulullah sempurna, keluarganya Rasulullah sempurna. Maka kita berusaha untuk sedikit demi sedikit belajar meniru kesempurnaan dari Rasulullah dan kesempurnaan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu gambaran dan pelajaran bagi kita. Sekali lagi, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dulu. Jadi rambut sampai digelung-gelung menyerupai punuk unta. Nah, sekarang juga menjadi tren lagi. Menjadi rambutnya digulung-gulung sampai bahasanya nggak tahu. Atau tadi alis yang sudah dibuat baik-baik oleh Allah, koyo-koyo nggak terima, dikerok dulu. Makanya kalau di TikTok ini manusia terhebat itu mak-mak. Manusia terkuat itu mak-mak, ibu-ibu. Karena apa? Sudah diberikan oleh Allah alis yang bagus saja, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak diterima, dikerok dulu, baru dibikin lagi. Itu luar biasa. Nah, ini namanya tabarrujal jahiliyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perilaku kesehariannya. Pokoknya di rumah tinggal menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah juga sampaikan wa aqimnas shalah, dan dirikanlah salat. Kenapa istrinya Rasulullah masih disampaikan khitab perintah khusus? Wahai istrinya Rasulullah, dirikanlah salat. Karena jangan sampai kemudian punya anggapan persepsi, saya kan istrinya Nabi, kalau Nabi masuk surga saya pasti katutan ikut surga. Enggak ada jaminan kalau tidak sholat. Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja kalau enggak sholat tidak ada jaminan surga, apalagi istri-istrinya kita, apalagi kita ini yang suaminya bukan Nabi, yang suaminya bukan Rasul. Jadi kalau enggak kita betul-betul jaga sholat kita sendiri-sendiri, ya enggak ada jaminan enggak ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu masih diingatkan oleh Allah wa aqimnas shalah, dan dirikanlah sholat. Ojo dumeh dadi istrine Kanjeng Nabi terus wegah-wegahan sholat. Jangan punya anggapan terus istrinya Nabi langsung mendapatkan tiket khusus surga. Enggak. Kalau tidak sholat ya tetap neraka. Ini dikisahkan juga di banyak kisah di dalam Al-Quran. Istrinya Nabiullah Nuh, meskipun istrinya Nabi, tapi kalau enggak taat, enggak beribadah kepada Allah, enggak iman,
ya tetap itu diberikan status sebagai orang kafir, meskipun itu istrinya Nabi. Jadi nggak ada jaminan. Maka meskipun kalian semua wahai istri Nabi, engkau adalah istri orang terbaik, tapi kalau tidak mendirikan sholat juga tetap akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Apalagi kita. Wa atinaz zakat, dan juga keluarkan zakatnya, karena zakat itu bagian dari tazkiyah, pembersihan. Zakat juga bagian dari menumbuhkan apa yang kita keluarkan. Kita zakat fitrah, maka jiwa kita menjadi bersih. Kita zakat mal, maka harta kita menjadi bersih. Semakin kita itu sering keluarkan zakat, maka apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya akan menjadi bersih. Bersih itu artinya tidak punya efek samping. Sebaliknya kalau nggak bersih, itu efek sampingnya itu jadi besar. Efek sampingnya apa? Kadang-kadang kemudian kita diberikan penyakit, diberikan ujian, diberikan bala dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tadi diberikan nikmat tidak dibersihkan, diberikan harta tidak dibersihkan, diberikan jiwa tidak dibersihkan. Ini akhirnya sesuatu yang tidak bersih mendatangkan banyak penyakit, termasuk penyakit hati. Makanya dibersihkan terus jiwa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ati'nallaha war rasul wa rasulah, dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza 'alal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah sangat ketat sekali mengawasi, membimbing istri-istrinya Rasulullah. Karena apa? Liyudhiba ankum rizza, untuk membersihkan dosa-dosa. Wa yutahhirukum tathhira, dan menyucikan istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul mereka itu menjadi contoh teladan yang paripurna sepanjang masa. Ketika kita meniru, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu pelajaran yang mungkin bisa kita petik di sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.